Selamat siang, Mak. Selamat siang. Saya minta waktu sebentar untuk wawancara Mama sebagai kepala sekolah terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak tentang modul 3.1 dilema etika dan rujukan moral. Baik, kita mulai dari pertanyaan penuntun yang pertama. Selama ini bagaimana Mama sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, selama ini sebagai kepala sekolah yang saya lakukan adalah dengan cara mempelajari atau melihat masalah yang terjadi dan mempertimbangkan kasusnya bersama dengan rekan-rekan guru, berbincang bersama dan mendiskusikannya untuk mendapatkan solusi atau jalan penyelesaiannya. Baik, Dengan melihat apa kasus itu melanggar hukum, maka akan diselesaikan dengan hukum. Dan kalau kasus itu tidak melanggar hukum, berarti diselesaikan secara kekeluargaan. Baik, Mam. Terima kasih. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Mama sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, selama ini kami menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dua kasus yang sama-sama ada kebenarannya yang mengandung nilai kebajikan adalah yang pertama menelusuri masalahnya dan mengetahui pembuat masalah, oknum-oknum yang terlibat di dalam masalah tersebut. Kalau terjadi antara guru dengan guru, berarti diselesaikan secara kekeluargaan organisasi besar kita dengan melibatkan banyak rekan-rekan guru yang lain untuk mendapatkan solusi terbaik demi kenyamanan kita di sekolah. Kalau terjadi antara guru dengan murid, maka kadang kita kalau biasa diselesaikan oleh kami sendiri. Kalau fatal seperti sudah pernah terjadi dua kasus, maka kita hadirkan komite dan orang tua. Betul. Orang tua sehingga kita omong secara kekeluargaan dengan melibatkan banyak guru sehingga mendapatkan solusi dan penyelesaiannya secara damai. Baik, Mama. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikut, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Mama lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Baik, langkah-langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan selama ini adalah yang pertama, melihat dan mempelajari masalahnya. Pertama. Yang kedua, menelusuri penyebab terjadinya masalah itu. Yang ketiga, melihat oknum-oknum yang terlibat di dalam masalah itu dengan latar belakangnya. Yang keempat, diskusikan dengan rekan guru untuk mendapatkan solusinya. Baik, Mama. Dan yang kelima, memberikan putusan dengan jalan diskusi bersama dengan rekan guru sehingga kedamaian dan kenyamanan sekolah tetap ada. Baik, Mama. Terima kasih. Ini langkah yang bagus, luar biasa, yang mungkin saya juga akan terapkan karena sebagai CGP kami akan dituntut sebagai seorang pemimpin ke depan. Pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Mama anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut?
untuk efektif tidak, yang pertama itu kita lihat dari permasalahan. Dari permasalahan dan oknum-oknum yang membuat masalah. Kalau memang pelakunya baru dan memang itu adalah hal kebetulan, mungkin diselesaikan secara intern dalam sekolah dengan efektif. Tetapi kalau dia sudah oknum pelakunya itu sudah berulang kali, maka mungkin melibatkan ini orang luar seperti komite sekolah atau pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Baik, Mama. Kita lanjut pertanyaan berikut. Hal-hal apa yang mungkin selama ini Mama anggap sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu adalah berusaha untuk merujuk yang salah dan benar, untuk saling memahami dan memaafkan dengan solusi terbaik. Sehingga kadang awalnya itu memang beda pendapat. Betul. Tetapi kalau dihadapi dengan kata-kata yang sopan dan santun, maka lama-kelamaan akan terselesaikan dengan baik dan menjadi damai dan nyaman bagi kita semua. Baik. Jadi dampaknya itu bagus untuk lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Oke Mama, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan yang berikut. Apakah Mama sebagai kepala sekolah memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Mama langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Baik, untuk jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu dilihat dari berat ringannya masalah. Betul. Saya kira kalau masalah itu ringan dan tidak terlalu berat untuk diselesaikan, maka diselesaikan intern di dalam sekolah tanpa menjadwalkan untuk ada istilahnya masih ada ini perencanaan. Sedangkan kalau sampai dengan ini masalah itu dirasa berat oleh pihak sekolah, maka dia ada penjadwalan karena di situ untuk hadirkan pihak-pihak tertentu sehingga mungkin kesepakatan jadwalnya kapan untuk kita bertemu baru ini memang dia harus dilihat dari berat ringannya masalah. Iya, betul Mama. Sepakat. Oke Mama, terima kasih. Mungkin ada orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Mama dalam pengambilan keputusan? Ya. Kalau dari saya pribadi, yang selama ini membantu saya dan memang sangat-sangat membantu saya untuk menyelesaikan atau memudahkan terselesaikan suatu kasus itu adalah rekan guru. Rekan guru, oke. Rekan guru itu sangat membantu. Baik Mama. Mungkin selain rekan guru, Mama mungkin pernah melibatkan pengawas sekolah? Tidak pernah. Saya tidak pernah melibatkan pengawas sekolah. Saya hanya rekan guru kalau memang masalah itu menurut saya ada rekan guru tapi tidak bisa terselesaikan, saya biasa bawa ke ketua yayasan. Karena ketua saya pikir seorang pastor pasti menemukan jalan terbaik. Baik Mama. Oke, terima kasih. Jadi orang yang biasa membantu ini rekan guru dan ketua yayasan kita, yaitu seorang pastor. Baik, terima kasih Ma. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Mama sampaikan ini, mungkin ada pembelajaran yang Mama petik dari pengalaman Mama selama menjadi kepala sekolah ini. Ya. Pembelajaran yang sangat penting yang itu menjadi pegangan saya
adalah kerjasama dengan rekan guru. Ya, Ma. Rekan guru itu adalah partner kerja yang sangat-sangat membantu. Karena kalau kerjasama dengan rekan guru tidak ada, berarti hal mudah bisa menjadi sulit, Betul. hal sulit apalagi. Ya. Tapi kalau relasi atau kerjasama dengan rekan guru baik, maka segala sesuatu yang dianggap berat dari pihak luar, tapi intern kita di dalam akan menjadi baik dan bisa membawa kedamaian dan kenyamanan untuk kita sendiri. Baik, Mama. Berarti kerjasama dan kolaborasi antara rekan guru itu dan kepala sekolah sangat penting. Oke. Terima kasih, Mama. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Mohon maaf apabila ada yang salah. Karena memang ini kita saling mendukung untuk bisa ke depan jadi lebih baik dan harapan kami semoga berhasil. Oke, terima kasih, Ma. Baik, Mama Mira. Saya mengganggu waktunya sebentar. Saya akan mewawancarai Mama sebagai seorang kepala sekolah di SD Negeri Suanae. Ini untuk menjawab tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 terkait dilema etika dan bujukan moral. Baik, Ma, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Mama sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Mama anggap itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Pak Willy, terima kasih juga melalui wawancara pada pertanyaan yang pertama akan meneliti masalahnya seperti apa, terus dibawa dalam rapat Dewan Guru. Iya, Mama. Terus dan menelaah masalahnya lewat keputusan Dewan Guru. Kami akan sama-sama membuat satu keputusan yang berguna untuk barangkali untuk masa yang akan datang. Baik, Mama. Oke, terima kasih Mama atas jawabannya. Oke, baik Mama. Kita lanjut pada pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Mama sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pada opsi yang kedua, barangkali sama-sama kami akan meneliti kasusnya seperti apa dan melalui rapat Dewan Guru akan kami putuskan kasus mana yang memang betul-betul harus dipakai untuk kepentingan masa depan anak atau kepentingan guru di sekolah. Oke, baik Mama, terima kasih. Baik Mama, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Mama lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasanya saya lakukan pada contoh kasus di sekolah saya. Iya. Ada seorang guru yang dia mempunyai kebiasaan terlambat. Iya. Dari langkah-langkah yang saya ambil itu, saya melakukan panggilan terhadap dia, terus pendekatan, dan saya menanyakan sebab apa yang membuat dia biasanya terlambat. Iya. Terus contohnya
setiap pagi KBM yang kita tahu mulai jam 7.15, tetapi selalu datangnya jam 7.30. Nah, waktu antara jam 7.15 sampai jam 7.30 itu 15 menit itu terbuang buat anak didik, makanya saya melakukan panggilan buat dia, pendekatan solusi apa yang harus kami buat dan sanksi apa yang juga kami buat ketika dia melanggar lagi. Ya, Ya. oke. Baik Mama, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Mama anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan yang dianggap efektif yaitu yang mengadakan pendekatan, Ya, terus diikuti setelah pemanggilan tersebut, ya. sehingga sanksi yang diberikan itu apakah berjalan sesuai dengan yang diputuskan bersama atau tidak. Baik Mama. Baik Ma, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ma? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu barangkali setelah melalui rapat Dewan Guru sudah diputuskan, tetapi keputusan itu tidak diindahkan. Iya. Mungkin hanya itu saja, Iya. Ma. Baik Mama, kita lanjut pertanyaan ke-6. Apakah Mama sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Mama langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Mama jalankan? Menurut saya menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus dilema etika secara langsung menyelesaikan di tempat, Iya Mama. kadang tidak diindahkan oleh pribadi yang bersangkutan, Betul. kadang juga diindahkan tetapi cuma sesaat, pada saat itu saja. Tetapi ketika saya memiliki sebuah jadwal itu dengan adanya panggilan, pendekatan pribadi, melalui keputusan voting kami bersama, terus melihat hasil apakah dijalankan untuk masa yang akan datang atau dijalankannya hanya sebentar saja. Iya. Oke. Baik Mama. Baik Mama, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat membantu Mama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah barangkali faktor lingkungan sangat besar untuk membantu saya, lingkungan sekolah. Betul. Terus melalui rapat Dewan Guru, tetapi ketika keputusan itu tidak diindahkan oleh si pembuat masalah dalam waktu yang agak lama, barangkali setelah 1 bulan dilihat tidak berubah, terpaksa masalah itu atau keputusan itu saya akan berembuk dengan pengawas wilayah setempat. Oke. Baik, terima kasih Mama. Baik Mama, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Mama sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Mama petik
dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Menurut saya kolaborasi itu sangat penting Baik, dari Mama. unsur-unsur pendidikan. Ya. Contohnya dengan para guru, terus dengan unsur dari komite yang mendukung pendidikan di sekolah, dan juga pengawas wilayah setempat. Baik, Mama. Jadi kolaborasi dan tanggung jawab Tanggung itu jawab, sangat penting ya, Mama. tanggung jawab itu sangat penting. Oke. Terima kasih banyak Mama sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 terkait pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Baik Bapak Hiro, selamat malam. Minta maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ini kita kebetulan bertetangga rumah, jadi kita melakukan wawancara dengan malam hari. Baik Bapak, wawancara ini untuk menjawab tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana sekarang kami sudah berada di modul 3.1 tentang kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau bujukan moral. Sehingga di sini saya ada beberapa pertanyaan mau mewawancarai Bapak sebagai seorang kepala sekolah di SD Negeri Neon O, Kecamatan Memafa Timur. Baik Bapak, mungkin kita langsung mulai pada pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus ini sering kita lihat dari segi hukum. Ya, dalam arti bahwa segi hukum ini berarti kita melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya. Karena yang salah kita tidak bisa bilang ini benar. Berarti lihat benar salahnya. Nah, artinya yang benar berarti itu harus benar, yang salah harus salah. Sehingga biasa di dalam kita ambil satu tindakan, berarti kadang-kadang benar lawan benar, berarti itu kadang-kadang kita salah mengambil satu keputusan, berarti itu juga nanti kita mendapat nilai yang tidak baik dari teman-teman dan juga berdampak buruk begitu. begitu. Buruk. Nah, maka kita lihat bahwa benar itu adalah benar, salah. Betul. Nah, itu jawabannya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Baik. Selama ini kira-kira Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, jadi sebelum kita ambil suatu keputusan, terlebih dahulu kita mengumpulkan fakta. Betul, Fakta. Fakta itu kita lihat bahwa siapa yang terlibat. Setelah itu kita menganalisis apa benar salahnya. Ya. Menganalisis kasus menganalisis kasus itu. Setelah itu baru kita membuat alternatif atau mencari solusi untuk membuat keputusan.
Setelah itu kita harus merefleksikan bahwa keputusan itu apakah benar atau tidak. Iya, baik Ya, Bapak. seperti itu. Oke. Jadi hal penting itu adalah menganalisis kasus Ya, ya. analisis kasus. Baik, lanjut ke Ya. pertanyaan berikut Bapak. Kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Ya, baik. Jadi langkah-langkah yang saya ambil itu, pertama saya lihat dari menentukan penyebab permasalahan. Iya, Nah, setelah itu menentukan siapa yang terlibat iya, di dalam kasus tersebut. Setelah itu berdiskusi dengan warga sekolah, betul karena Bapak ya. kadang-kadang kita sebagai kepala sekolah tidak bisa ambil satu keputusan tersendiri. Iya. Langkah-langkah itu kita harus berdiskusi dengan teman-teman guru. Setelah itu juga bisa membuat beberapa solusi keputusan sehingga kita bisa sama-sama menimbang dari berbagai sudut pandang. Kalau tidak nanti kita bisa salah ambil langkah untuk membuat satu keputusan. Baik, Sehingga selalu kita berkomunikasi dengan teman-teman guru yang ada, dan juga bisa ada juga teman-teman lain yang bisa membantu kita. Misalnya ada masyarakat, kalau masalah itu kita anggap bahwa masalah itu sudah luar biasa, berarti sudah orang lain untuk bisa membantu. seperti komite Ya, sekolah ya. komite sekolah, stakeholder lain yang bisa membantu. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Artinya langkah-langkah yang Bapak pakai selama ini memang sangat bagus. Mungkin saya akan terapkan karena dalam pendidikan guru penggerak pada modul ini kami belajar untuk di mana suatu ketika nanti kami juga harus dituntut untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikut Bapak. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, jadi hal-hal yang efektif itu dia hampir sama dengan yang kedua itu. Iya Bapak. Ya, bahwa pertama kita harus mencari keputusan yang terbaik. Iya. Karena masalah-masalah itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Iya. Yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Jangan misalnya dua-dua benar. Iya. Nah, kita harus meneliti dari segi masalah sampai sama-sama benar, kita katakan bahwa itu satu salah. Iya. Maka Betul. kita harus pandai-pandai mengambil satu langkah untuk bisa memastikan itu sehingga tidak menguntungkan satu pihak. Iya. Artinya sama-sama menguntungkan Bapak, baik kita sebagai pemimpin, rekan guru dan juga siswa. Tidak bisa satu ini salah karena itu sama-sama benar. Tidak bisa bilang ini salah, maka kita harus berhati-hati dalam mengambil satu keputusan karena itu dua-dua benar. Nah, kalau kita salah ambil langkah, berarti itu juga kita mendapat nilai yang tidak bagus dari teman-teman guru atau dari orang tua. Maka kita harus pandai mengambil langkah karena itu menyangkut soal benar salah. Kalau benar kita katakan benar. Oke, baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan berikut, kira-kira hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan yang menjadi tantangan? Ya, baik. Jadi yang menjadi tantangan itu adalah rasa keadilan. Iya. Rasa keadilan dan rasa kasihan. Nah, karena kalau kita rasa keadilan ini sering juga kita tidak perhatikan juga, itu juga tidak bagus. Rasa keadilan ini kita harus utamakan itu dan rasa kasihan, karena kadang-kadang
ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik, misalnya ini bisa ada rasa kekeluargaan, kita lebih utamakan dia. Tetapi namanya hal yang menantang ini berarti kita rasa keadilan ini kita harus tegakkan. Setelah itu rasa kasihan ini kita lakukan supaya jangan sampai yang satu itu juga benar, tapi kita katakan bahwa itu dia salah. Iya, betul. Maka itu tantangan untuk kita. Sebenarnya keadilan dan apa yang tadi Bapak sebut, rasa kasihan itu memang saling bertentangan. Karena perbedaan. Karena kalau kita merujuk peraturan, misalnya kita ada satu peraturan sekolah, kemudian ada siswa yang melanggar, lalu kita harus bersikap adil. Tapi ada juga satu rasa bahwa kita kasihan dengan ini anak. Betul. Itu yang memang kadang bisa menjadi satu tantangan ya Bapak. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan berikut, apakah Bapak selama menjadi kepala sekolah ini memiliki sebuah tata krama atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus itu pada saat itu juga, atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Baik, jadi yang selama saya jalankan, jika masalah itu biasa atau ringan, maka bisa kita langsung ambil keputusan atau langsung kita putuskan. Tetapi jika masalah berat, maka dilakukan proses seperti kita jelaskan di poin di bagian atas itu. Iya Bapak. Bahwa sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus. Tingkat kesulitan. Yang berikut seringkali masalah yang diselesaikan pada saat-saat tertentu, tapi ada masalah yang diselesaikan pada dijadwalkan. Sesuai dengan keberpihakan pada siswa. Jangan sampai kita langsung ambil satu keputusan, tetapi itu sering juga merugikan siswa. Maka kita jadwalkan sehingga mungkin ada hal-hal yang kita perlu pikirkan sehingga tidak merugikan siswa atau teman-teman guru. Kita bisa buat jadwal tersendiri. Kalau yang ringan langsung kita putuskan, tetapi yang masalah berat maka kita harus betul-betul terjadwal sehingga kita rencanakan hal-hal langkah-langkah apa yang perlu kita ambil. Perlu perencanaan ya Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Bapak mungkin ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini membantu Bapak, mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Baik, jadi dalam mengambil keputusan kita selalu mengajak semua warga sekolah, terutama teman-teman guru. Setelah itu yang membantu saya juga stakeholder, orang tua murid, dan juga ada orang-orang yang terdekat yang ada keberpihakan terhadap sekolah. Kepedulian terhadap sekolah. Seperti komite. Sehingga permasalahan yang kita ambil selalu berpihak pada terkait dengan permasalahan. Masalah dan aturan yang berlaku. Sehingga kita ambil keputusan itu atau itu selalu tepat, karena di belakang masih ada teman-teman lain yang bisa membantu kita, orang tua, setelah itu komite, dan juga ada stakeholder lain bisa membantu, termasuk Bapak Ibu guru. Baik Bapak. Oke. Mungkin Bapak pernah melibatkan pengawas sekolah? Ya, sering kalau memang masalah itu dianggap ini kita datangkan pengawas sebagai
pembina kita hadirkan dia untuk bisa membantu kita dalam penyelesaian masalah. Oke, baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang Bapak dapat, Bapak petik dari pengalaman dari setiap kali Bapak mengambil keputusan itu. Ya, baik. Jadi yang menjadi saya petik dari masalah saya ini, itu yang pertama itu dari situ baru kita tahu menganalisis setiap persoalan. Karena sering kita ambil satu keputusan tidak pernah bijaksana dalam menyelesaikan suatu masalah. Sehingga kita langsung saja, maka itu harus ada pertimbangan sehingga untuk bisa menentukan satu solusi. Kalau tidak nanti kita terjebak dalam mengambil keputusan. Setelah itu setiap pengambil keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai dan kebajikan yang berpihak pada murid. Jadi sampai kita ambil keputusan itu tidak selalu berpihak pada murid, dalam arti bahwa murid ini jangan selalu karena dia ini sebagai siswa selalu kita persalahkan. Betul. Tapi kita juga berpihak pada dia bahwa dia dari segi masalah jangan sampai dia benar terus selalu kita katakan salah. Nah, kita harus berpihak pada dia juga karena dia adalah seorang siswa yang akan bertumbuh ke atas. Kita harus perhatikan dia punya psikologinya juga. Begitu. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas jawaban-jawaban Bapak untuk pertanyaan-pertanyaan wawancara ini. Mohon maaf Bapak apabila saya mengganggu waktunya dan apabila ada yang kurang. Terima kasih, selamat malam.